Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah An-Nisa, pagi hari ini kita akan mengkaji ayat 114 sampai dengan 115. Di ayat ke-114 Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'adziman. La khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin, pada kebanyakan, min najwahum, dari bisikan-bisikan mereka, illa, kecuali, man, orang-orang yang amaro, memerintahkan, bisodaqotin, bersedekah, au ma'rufin, atau yang ma'ruf, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi, dan siapa yang mengerjakan demikian karena mengharapkan ridho Allah, fasawfa nu'tihi, maka pasti kami akan datangkan kepadanya ajron adziman, pahala yang besar. Di ayat ke-114 Allah SWT menyampaikan tentang bahayanya berbisik-bisik. Jadi berbisik-bisik itu kata Allah SWT tidak ada kebaikannya. Tetapi Allah SWT memberikan pengecualian. Ada bisik-bisik yang sifatnya boleh. Ada bisik-bisik yang dibolehkan oleh Allah SWT. Bahkan ini menjadi sebuah kebaikan. Bisikan-bisikan yang oleh Allah SWT diizinkan di ayat 114 ini ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama, membisikkan kepada orang lain. Bisikan itu berisi tentang perintah bersedekah. Ini bisa sedekah dalam arti wajib maupun sedekah dalam arti sunnah. Sedekah dalam arti wajib berarti zakat, surah At-Taubah 103 atau 60. Itu berarti zakat harta. Atau sedekah dalam arti sedekah wajib, zakat diri. Berarti
zakatul fitri, atau kita mengenal istilah dengan nama zakat fitrah. Ketika memberikan perintah kepada orang lain untuk bersedekah dengan suara yang keras, apalagi di depan banyak orang, itu bisa menyakiti orang yang diperintah. Tapi ketika diberikan bisikan, orang ini tidak akan merasa malu ketika orang lainnya memberikan perintah bersedekah. Misalnya Bapak Ibu ya, dalam arti sodakoh tatawu, sodakoh sunnah. Di pengajian misalnya ada penggalangan dana untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi oleh pengurus pengajian itu ada daftarnya. Nah, pengurusnya mendatangi orang ini yang dari kemarin-kemarin belum berniat untuk memberikan sedekah. Maka ketika orangnya datang, panitia atau ketuanya kemudian duduk di sampingnya dan menyampaikan, Pak, ini kan mau nyumbang berapa? Tidak dengan suara yang keras agar tidak membuat orang tersebut merasa malu. Ini namanya membisikkan perintah sedekah kepada orang lain. Kalau dia tanya, yang lain bagaimana? Dari 50 anggota sudah 49 yang sudah niat untuk sedekah. Jadi baru niat aja, baru nyatet mau ngasihnya nanti nunggu pada bayaran awal bulan. Oh ya sudah, saya juga niat, terus tanya berapa? Sekian, ini kan nanti dicatat. Tapi kalau pertanyaan ini disampaikan dengan suara keras, apalagi di forum terbuka, itu kan membuat dia merasa malu. Apalagi dibilang, Pak, ini tinggalnya dengan yang belum niat ini. Bisa-bisa orangnya berdiri terus pulang. Langsung, aku dipermalukan kan begitu. Ini memberikan perintah bersedekah dengan cara bisik-bisik itu oleh Allah SWT diizinkan. Yang kedua kata Allah SWT, aw ma'rufin, atau bisikan itu berisi perintah untuk berbuat ma'ruf. Di Al-Quran surah Al-Imran yang sudah kita kaji pada ayat ke-104, Allah SWT akan memberikan perintah ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khairi, yang mengajak orang kepada al khair. Mengajak, memanggil orang untuk melakukan al-khair. Wa ya'muruna bil ma'rufi, memberikan perintah terhadap perkara yang ma'ruf. Kalau al-khair itu sifatnya ajakan, kalau al-ma'ruf itu sifatnya perintah. Bedanya apa Bapak Ibu? Sudah pernah saya jelaskan tentang tingkatan-tingkatan kebaikan. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran, kita akan menemukan tingkatan kebaikan dalam arti perilaku. Itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah disebut sebagai al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu kebaikan yang didasarkan kepada satu tradisi di masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini adalah al-ma'ruf. Sebab dalam masyarakat juga ada tradisi yang mungkin bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Tapi kalau tradisi itu tidak bertentangan, ini berarti al-ma'ruf, kebaikan dalam masyarakat juga selaras dengan aturan Allah dan Rasulnya. Contoh, kalau ada tetangga yang hajatan, kita akan datang ke sana untuk sinoman. Itu tradisi. Meskipun sekarang sudah tidak semuanya sinoman ya, tetapi ada tim untuk bekerja.
Tapi ya masih ada yang sinoman, biasanya untuk bagian-bagian yang ringan. Bagian terima tamu itu kan masih sinoman, tidak dibayar. Paling-paling nanti dapatnya seragam ya Pak. Seragam batik kalau ada. Kalau tidak ada ya pakai batiknya masing-masing. Itu sinoman. Kalau di tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 itu semuanya masih sinoman. Yang terima tamu sinoman, yang adang sinoman, yang ngangsu sinoman, yang nyukui wedang sinoman, yang nunggu di pembagian makanan ya belum pakai toa Pak. Jadi tidak ada toa-toanan ya. Belum musim orang nyewa itu. Itu semuanya masih ya sifatnya tolong menolong, termasuk piring, gelas pun kan pinjam meminjam gitu ya. Makanya piringnya ada tulisan nama pemiliknya, gelasnya juga ada nama pemiliknya, sendoknya juga ada nama pemiliknya. Nanti kalau pecah hilang ya lironi. Sehingga kalau piring dipinjam tetangga yang hajatan nanti pulangnya jadi warna-warni. Terus minta maaf ya Bu, piringnya pecah telu, seorang apa-apa. Jadi nanti kalau sering dipinjam piringnya akan berubah semua. Ini ma'ruf. Kalau ada tetangga yang mau mendirikan rumah ya sambatan. Karena masih tahun 90-an itu rumah permanen masih sangat jarang. Jadi rumah itu ya pakai kayu, pakai keripik. Sehingga istilahnya sambatan ngadegna umah. Ya benar-benar ngadegna. Karena tiang-tiangnya berdirikan oleh banyak orang di kota. Sudah ditata, dipasang bagian atasnya, kemudian pada naik, ada yang masang usuk, ada yang masang reng, nanti tinggal masang gendeng, palang-palang naik Pak, diuncal-uncal naik. Tapi ya hebat ya. Jadi sekian banyak batu itu tidak ada yang jatuh, gendengnya dilempar ya tangkap, dilempar ya tangkap. Nah, nanti selesai makan bersama, lah sisanya bawa pulang ke rumah. Upahnya tidak ada, tidak pakai upah. Jadi semuanya masih dalam bentuk ta'awun. Kalau sekarang sudah tidak ada, sekarang semuanya berbayar. Nah, itu contoh ma'ruf. Tapi kalau budaya itu, tradisi itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya ya jangan dilakukan. Lah ketika ada orang yang tinggal di suatu masyarakat, kemudian ada tradisi yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak melakukan, maka kita punya kewajiban untuk memerintahkan. Dengan cara apa? Berbisik-bisik. Misalnya ada tradisi di masyarakat kita, kalau menjelang Ramadan itu bersih-bersih masjid. Bersih masjid, ngecat dan lain-lain. Ini ada jamaah masjid tapi tidak pernah ikut terlibat. Nah Ramadan ini kita bisik misalnya, Pak, besok Ahad ada acara bersih-bersih masjid. Saya merindukan panjenengan hadir di sana. Nah ini udah ketemu. Iya, tapi besok pengen ketemu lagi ya. Maksudnya biar datang. Ini kan memberikan perintah. Jangan dengan suara keras, nanti dia merasa malu. Apalagi sambil dibully, malah nanti menjauh. Ini al-ma'ruf. Lah di atasnya al-ma'ruf itu ada namanya al-khair. Al-khair itu kebaikan yang didasarkan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya syariat mengucapkan salam ketika bertemu dan mengucapkan salam ketika berpisah. Yang namanya ucapan Assalamualaikum itu bukan budaya Arab. Itu syariat al-Islam. Sebab sebelum Allah SWT memberikan perintah untuk mengucapkan kalimat itu, orang-orang di abad ke-7 kalau ketemu ya ucapan salamnya tergantung waktunya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Makanya dalam bahasa Arab kan kita belajar sobahul khair. Selamat pagi kan. Kalau di masyarakat kampung saya dulu ya kalau mau bertamu tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi kula nuwun. Tahun
89 ya. Ditugasi oleh ibu untuk mengantarkan kue malam Idul Fitri. Ketika ketuk pintu terus saya mengucapkan salam, assalamualaikum, itu diguyoni sama tuan rumahnya. Kata tuan rumahnya, kon bocan di kulo mundu anaknya siapa larene Parois. Ganing ngomongnya assalamualaikum, ganing bocah mundu assalamualaikum. Si pripun, ya wong bocah mundu yang nganggone bahasa Jawa, kula nuwun. Nyengir tok Pak. Terus saya pulang, laporan sama emak, kata mas saya, kata senengnya guyonan kayak. Senengnya guyonan, anggar bocah mundu yang ngomongnya kula nuwun, kecuali bocah Arab ya assalamualaikum kayak. Saya cerita begitu, aja dipikiri, mau seneng, mau kan ngerenges kanjuk, tuh ngerenges baik, itu belum membudaya. Kalau sekarang itu sudah menjadi budaya, al khairnya sudah menjadi al ma'ruf, sudah dibudayakan. Ya, termasuk orang berkirim pesan pun ya sekarang sudah assalamualaikum. Dulu kan di era Pak Presiden Soeharto ya, kalau pidato mesti assalamualaikum. Beliau termasuk orang yang membudayakan salam. Al khair. Termasuk ibu-ibu mengenakan jilbab ya Pak. Itu kan mulai semua memakai, termasuk anak-anak sekolah. Itu seingat saya di tempat saya itu 2013 Bapak. Jadi ketika saya sekolah, dulu memang sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah ya, tidak pernah SD, tapi MI. Kalau di MI teman-teman perempuan memakai kerudung, tapi bajunya pendek lengannya. Bajunya pendek, roknya juga pendek di bawah lutut. Kemudian sanawiyah, MTS. Ketika MTS teman-teman perempuan pakai baju lengan panjang, pakai rok panjang, pakai kerudung. Tapi kita yang pria belum pakai celana panjang, masih pakai celana pendek. 91, 92 itu masih pakai celana pendek. Nah, 92, 93 itu kemudian pakai celana panjang. Begitu masuk ke SMA, 94, 95 itu, satu angkatan 4 kelas yang mengenakan jilbab itu hanya 3 orang ya. Yang lainnya belum. Masih pakai rok pendek, masih pakai baju lengan pendek, ya tidak pakai kerudung. Belum dipraktekkan. Termasuk ibu-ibu gurunya juga hanya ada satu kayaknya yang mengenakan jilbab itu ya, yang lainnya belum. Baru setelah era tahun 2010 ke sini, itu kemudian jilbab bagi kaum wanita itu menjadi al-ma'ruf, menjadi ditradisikan. Yang tadinya al-khair aturan kemudian sudah menjadi tradisi. Bahkan sekarang kalau lihat wanita muslimah tidak mengenakan jilbab jadi aneh. Ya, kalau dulu sedikit, kalau sekarang yang tidak mengenakan menjadi aneh kan begitu. Itu namanya al-khair. Perkara kemudian modelnya beda-beda itu kan ya kembali kepada pribadi orangnya masing-masing. Itu al-khair Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, level 3 kebaikan itu namanya adalah al-birru. Al-birru itu kebaikan yang kita lakukan dengan cara mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Maka di juz 4 yang sudah kita kaji, Allah menyampaikan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Bukanlah dianggap kebaikan al-birru itu sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi contoh al-birru itu adalah infak. Sebab harta itu sesuatu yang kita cintai. Termasuk berbuat baik kepada orang tua itu perintahnya adalah birrul walidain. Kan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang
amal yang paling utama. Kemudian beliau menyampaikan sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Jadi urusan birrul walidain ini adalah kebaikan level 3. Yang paling tinggi apa? Al-ihsan. Al-ihsan itu kebaikan yang didasarkan kepada keyakinan bahwa ketika melakukan kebaikan itu diawasi oleh Allah. Atau ketika melakukan kebaikan merasa Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kan anta budallaha ka'annaka taruhu fa in lam takun taruhu fa innallaha yaraka. Contoh dari al-ihsan itu disebutkan di dalam surah Al-Imran 134 135. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini contoh dari perbuatan ihsan. Orang yang bisa berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau ketika hartanya banyak berinfak itu biasa. Tapi ketika hartanya itu kalau bahasa orang kampung kami itu mung-munge, Pak. Pagi hari ini uang tinggal 20.000 ya. Pengen sarapan gudeg misalnya, gudeg kan 16.000 ya, tambah es teh jumbone 3.000, 19.000, luwih 1.000 ya. Angger parkir ora cukup, jadi ora usah nggawa motor, tukune mlaku bae, lah kasih nggo parkir. Nah begitu lagi jalan ketemu teman, takoni mau kemana? Beli sarapan, beneran ke? Kan ini beneran. Nyongnya pada bengelih, oh ya bareng. Masalahnya nyong ora duit kayak gue. Tuh. Angger gudeg siji pangan wong loro ora wareg, ya wis ora sida tuku gudeg. Lengko bae kan gitu kan. Lengko kan 6.000 oleh. Wong loro 12.000. Es teh jumbone 3.000 pindho 6.000 lulus. Sisi 2.000. Ah balik mana nyukut motor boncengan 2.000 ne go parkir pas. Ini namanya orang yang melakukan al-ihsan. Karena dia masih bisa berinfak di kala sempit. Menurunkan standarnya, yang tadinya pengen makan gudeg, sekarang turun aja yang lebih murah. Makan bersama. Itu al-ihsan. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Oleh Allah dinilainya al-ihsan. Orang yang namanya muhsin. Wal kadiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Bapak Ibu, kalau kita memperturutkan jiwa tiap hari itu marah. Apa aja bisa bikin marah. Lagi naik motor tahu-tahu ada orang dari gang keluar selonong aja gitu. Aturannya kan kalau mau keluar dari gang kan berhenti. Tengok kiri, tengok kanan, apa tengok kanan, tengok kiri, ya terserah mau nganan dulu boleh, mau ngiri dulu kan boleh. Kadang-kadang Anda nyelonong aja, sudah nyelonong langsung minggir. Yang belakangan runtak, Pak. Jantungnya deg-deg. Kalau tidak dikendalikan ya jengkel. Ya. Di perempatan sudah hijau, sana merah, mangkat kan adep-adepan. Oh malah luwih galakannya daripada kene. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngajari kalau mau jadi orang muslim itu wal kadiminal ghaidha, kendalikan. Di semakin ke sini orang itu hidupnya pengen tidak diatur sakarepe dewek. Nah kalau kita tidak pandai-pandai mengendalikan diri, ya yang ada tensinya naik, jengkel basi. Iya kata orang kampung itu kalau orang yang jengkelan namanya darting, darah tinggi, dasar kah darah tinggi, ngamukan, wis ngamukan songong bisa nih Pak. Songong nanti songong soglo ya soglo ke temperamental ora kena kesenggol. Kalau memberi biasanya itu kalau orang soglo balang-balang apa lain mene gue digeser mene apa jajane lah gue itu namanya soglo ngosok.
Ya nganggone oh ya Pak, songong. Itu alisannya. Kemudian contoh yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Orang yang ihsan itu contohnya adalah orang yang bisa memaafkan orang lain dikala dia bisa membalas. Contohnya siapa? Rasul. Rasul itu kan meninggalkan Makkah karena mau ditangkap, mau dibunuh kan di malam hijrah itu. 8 tahun di Madinah, Rasulullah kembali ke Makkah dengan 10.000 pasukan. Ini kan bisa membalas Pak. Tapi apa yang boleh lakukan? Memaafkan semua penduduk Mekah. Maka di antara perilaku al-ihsan, Rasulullah SAW menyampaikan di antaranya, kalau tadi kan Qurannya, yang ini sampaikan Rasul, satu, memaafkan orang yang menyakiti dikala kita bisa membalas. Tapi kalau memaafkan karena tidak bisa membalas, itu belum termasuk ihsan. Istilah tak maaf nabelah, si bisa nih, pan nglawan orang wani, wongnya gede, sugih, jabatannya dhuwur, kene orang gede, orang sugih, orang tuh jabatan, ya wis, itu namanya bukan ihsan. Karena memaafkannya terpaksa. Jadi ada kesempatan balas, tapi endaklah, saya maafkan. Angel ya Pak? Ya angel, karena kebaikannya kan level akhir, level. Yang kedua, orang yang dikatakan ihsan itu kata Rasulullah, orang yang silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Angel maning ya. Tukaran. Terus ngomong, orang pan balaan karo sampean maning. Tapi kita datang ke situ. Biasanya kalau dibilangin begitu ya, lu jual gue beli kayak gitu. Jadinya apa? Ya sama-sama masuk neraka nanti karena sama-sama memutuskan silaturahim. Datangi aja. Dan aku datangi tidak mau dibukakan pintu Pak, ya lewat jendela berarti. Ada jamaah yang tukaran dengan kerabatnya ini Pak. Terus dia bilang, Pak, saya pengen mempraktekkan yang dianjurkan Rasul, silaturahim kepada orang memutuskan silaturahim. Caranya bagaimana? Kalau saya temui itu tidak pernah dibukakan pintu. Terus saya bilang datangnya aja sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh? Karena dia cerita orangnya rajin jamaah. Tunggu aja depan pintunya. Begitu buka pintu langsung Assalamualaikum. Kan orangnya keluar dari pintu kaget. Pasti otomatis dia jawab salam. Nah, sudah kalau udah jawab salam masa masih bertengkar kan nanti akan berdamai. Ikut aja. Dipraktekkan alhamdulillah berhasil. Jadi datangnya bertamunya sebelum subuh tonggoni ngarep yang lawang. Seorang kalau sudah ada jin jamaah ya tidak boleh memutuskan silaturahim. Kan tidak halal membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi jangan sampai berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Apalagi 3 kali puasa, 3 kali lebaran Bapak Ibu. Ya, kita yang datang, kita yang menyambung silaturahim. Lah yang ketiga contoh dari alisan kata Rasulullah itu orang yang memberi kepada orang yang bakhil. Ya angel man. Kita biasa memberi kepada orang yang memberi namanya bukan al-ihsan, tapi namanya balas budi. Nyong panai Pak Fulan lah, kenapa sih? Dia biasa ngasih, kalau saya enggak ngasih kayak orang penak, namanya balas budi. Tapi kalau kita memberi orang yang tidak pernah memberi, itulah al-ihsan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu, maka orang pertama yang akan panjenengan kirim adalah orang yang paling bakhil. Jadi ada daftarnya, bakhil peringkat 1 siapa? Setelah makanannya matang, jenengan yang antarkan sendiri. Jenengan kan akan bilang begini, wong senengan aja mikiri wonge, sing ngongkon Rasul. Sudah. Begitu diberikan, diterima orang matur nuwun, jenengan harus jengkel Pak. Aja balik terus ngedumel, ya memang wong medit angel lemun ya.
Dinebe orang matur nuwun, malah moyoki. Ya itulah karakter utama manusia kan begitu. Wong dengan Allah aja tidak pandai bersyukur, apalagi dengan manusia. Nanem pohon mangga, nyeblokna wijil, tok tugasnya nyeblok kena karo nyirami. Yang numbuhin pohonnya siapa? Allah. Yang ngeluarin buahnya siapa? Allah. Begitu berbuah, cilik dipoyoki, pelem kawe cilik-cilik ya. Kowe moyoki siapa Bapak Ibu? Moyoki Allah, ader bisa kawe pelem. Ora moyoki. Ora kanek cilik, ora kanek do jadi dipangan. Moyoki maning kecut ya, tapi nambah maning. Makanya betul manusia itu kalau tidak dikunci mulutnya ya bluandrang kemana-mana. Ini al-ihsan. Jadi kita bisa mengerjakan dari mulai yang ma'ruf, al-khair, al-bir, al-ihsan. Lah untuk yang ma'ruf kita berikan perintahnya dengan cara bisik-bisik itu boleh. Au islahim bainan nas. Kita boleh bisik-bisik dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka mendamaikan orang. Orang dewasa itu kalah sama anak-anak. Anak-anak kalau bertengkar kadang-kadang berkelahi. Wak-pok ya Pak, gelut. 2 jam kemudian wis gemuyuan maning. Tapi orang dewasa bertengkar, orang wani bak-pok. Menenge suwe. Tahun-tahunan. Kadang-kadang ketemu di jalan melakukannya kayak kepiting, medeng. Kadang medeng, lagi ora bala kayak. Biasanya lunga-lunga bareng ora. Mbus apa sih kayak si ora kenal iki? Perkarane apa? Wong njelei saiki, sen njelei ngerti saja anyar tetek-tetek kok ih gara-gara saja tetek-tetek becen. Ki arane wong tua tapi kebocah-bocahan Bapak Ibu. Jangan lakukan itu. Lebih baik jadi orang yang pemaaf. Jangan sampai persahabatan yang dilakukan puluhan tahun kalah gara-gara perkara yang kecil. Harus kita damaikan, diislahkan. Karena ketika seseorang bertengkar dengan orang lain, setan itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk menghalang-halangi perdamaian. Maka kita bisa mengislahkan orang lain dengan cara berbisik-bisik, dibisiki. Tapi jangan berdusta ya. Kadang-kadang untuk mendamaikan orang lain, juru damainya malah berdusta. Si A kangen dengan jenengan Pak. Si B-nya dibisiki. Pak B, si A kangen karo jenengan. Padahal enggak ada yang bilang begitu Pak. Begitu ketemu takon jenengan kangen karo nyong, ora, aduh. Dadine sing tukaran dadine telu sidane Pak. Juru damai ini ditukari kan, nggoroi sih. Ya jangan. Damaikan dengan cara Al-Quran. Pak, maafkan saudaramu. Ora pan ngampura. Dadi banyu ora panyiduk, dadi godhong ora panyuwek, wis tak garet bumine kaya. Jenengan bisikan. Memberi maaf itu perintah Allah, wajib. Kalau tidak memaafkan jenengan dosa. Ini ayatnya Al-A'raf 199. Jarinya dengan hari kerungkuran ngomongnya apa? Sami'na wa ata'na. Jadi dengan lagi melanggar Quran. Terus pimen ya. Masa nyong sih nyaluk maaf, nyong isi no. Wong sing salah kae. Oh ya beres. Satunya datangi. Bacakan Al-A'raf lagi. Ketemu. Didamaikan, selesai kan itu. Lah orang-orang yang melakukan bisikan-bisikan itu dasarnya apa? Dasarnya adalah ibtigho amardotillah. Dasarnya adalah niat untuk mencari ridho Allah. Bukan dalam rangka mendapatkan poin pujian. Bahwa dia penganjur sodako. Bukan mendapatkan penghormatan sebagai penganjur perkara yang ma'ruf. Bukan karena ingin dapat gelar sebagai juru damai, enggak. Tapi dalam rangka ibtigho amardotillah. Apa yang Allah janjikan?
Allah siapkan pahala yang besar. Apa itu? Al-jannah. 115. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya penjelasan untuknya, al-huda petunjuk, wa yatabi'u ghayra sabilil mu'minina, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, nuwallihi, kami akan palingkan dia, ma tawalla, apa yang membuat dia berpaling. Orang yang memberikan perintah diingatkan oleh Allah, nawaitunya harus karena Allah. Kalau nawaitunya bukan karena Allah, berarti yang dia lakukan adalah menentang Rasul. Orang yang dibisiki ketika mengerjakan juga nawaitunya karena Allah, sedekahnya karena Allah, yang ma'rufnya karena Allah, berdamainya karena Allah. Kalau sedekahnya bukan karena Allah, kalau yang ma'rufnya bukan karena Allah, kalau berdamainya bukan karena Allah, maka dia masuk kriteria orang yang yusaqiqir Rasul, menentang Rasul. Kalau sudah menentang Rasul, berarti dia mengambil jalan bukan jalan orang mukmin, bukan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Karena melakukan kebaikan yang niatnya bukan karena Allah. Dalam hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah tidak butuh. Makanya nanti akan ada orang-orang yang pahalanya dilemparkan ke wajahnya, karena niatnya bukan karena Allah. Termasuk ada orang yang mati syahid tapi pahalanya dilempar ke wajahnya, diseret dalam keadaan tertelungkup. Karena Allah tahu, secara lahirnya dia berperang di jalan Allah, tapi batinnya Allah tahu. Begitu mau terbunuh, niatnya geser. Makanya saya ingin titip pesan pada diri saya dan pada Bapak Ibu semua, jaga niat pada 3 keadaan. Yang pertama, sebelum melaksanakan suatu amal. Kita mau ngaji nih ke sini tiap Sabtu, jaga niatnya. Lillah, karena Allah. Bukan karena pengen pinter. Pinter itu rezeki, Bapak Ibu. Nyatanya orang sekolah satu kelas tidak pernah ranking 1 semua. Ibu dia. Kita jadi guru, setiap memberikan nilai, tidak mungkin begitu kenaikan kelas, ranking 1, berapa orang Pak? 32 siswa, itu tidak mungkin. Karena pintar itu rezeki dari Allah. Kita datang untuk mencari ilmu karena Allah yang nyuruh, Rasul yang menyemangati, itu lillah. Lah begitu kita keluar rumah untuk ke masjid, ada yang nanya, kemana Pak? Ke Al-Hidayah, acara apa? Pengajian. Jenengan hebat ya, wis tua ngaji bae. Nah, hatinya mulai geser ini. Iya ya, coba nyong hebat ya. Nah, mulai. Langsung, auzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah, ya Allah, ampuni aku. Geser hati ini Anda. Begitu melewati orang-orang lagi duduk-duduk, ya melu ora ngendi ngaji Al-Hidayah. Oh ya Pak, monggo di siti panyusul. Ora panyusul ini kok di siti. Nah begitu jalan, hatinya geser lagi. Wong ka laur pada jago nganggur ya, orang kaya nyong sregep ngaji mulai geser maning hati. Ujubnya datang ya. Jadi tadi dari awal sudah karena Allah, begitu di jalan geser. Makanya segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astagfirullah lagi. Terus begitu. Dijaga sebelum beramal, dijaga pada saat beramal. Contoh pada saat beramal itu begini. Kita masuk masjid nih, mau tahiyatul masjid. Sudah niat, Fatihah, kuliah, Fatihah, kulhu. Begitu Allahu Akbar, sampingnya ada yang berdiri. Kalau pakai kuliah kependek kan ya. Isin karo sampingnya. Ganti lam yakunil, itu sudah geser niat. Nah setelah selesai juga bisa geser, karena tadi ada pujian membuat hati kita bergeser. Karena di surah Al-A'raf 27 Allah menyampaikan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jadi iblis dan bala tentaranya itu melihat kita di tempat yang kita tidak bisa melihat dia. Ngawasi terus, mentelengi terus, kapan lengahnya. Dihalang-halangi tidak bisa, nanti diberikan pujian.
Dipuji tidak bisa, nanti dikecewakan. Wis regep ngaji langka wong ngalem akhirnya mutungi. Nyong ngaji bela kasih ngalem ya, mutungi. Itu. Ya, jadi hati-hati sekali hati. Jangan pernah kelasnya nyong ya aman sing godaan, berarti wis tergoda, muncul sifat sombongnya. Iblis orang bakal ngoda, kenapa? Sudah sombong. Apa ngoda wong sombong? Wis jelas-jelas masuk neraka. Ya, ini hati-hati. Karena kalau sudah demikian, wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, selesai 114, 115. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.